Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Ahmadinejad dengan NIM 07241013 dari program studi Teknik Sipil. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang peran geomatika untuk pekerjaan. Nah, pada judul ini saya memiliki 5 daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada dasar teori, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Nah, jadi pada pendahuluan definisi geomatika adalah sebuah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan yang terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan lokasi data-data kebumian yang sering disebut sebagai data spasial. Nah, data-data ini berasal dari berbagai sumber, antara lain satelit-satelit yang mengorbit di bumi, sensor-sensor laut dan udara, dan peralatan ukur di daratan. Nah, data tersebut diolah dengan teknologi informasi mutakhir menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, selain itu banyak juga dari ahli-ahli yang mendefinisikan apa itu geomatika. Contohnya seperti Soeharto pada tahun 2000 yang mengatakan geomatika adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pengolahan informasi berbasis ruang spasial yang diperoleh melalui penginderaan jauh, pengukuran lapangan, serta teknologi pemetaan dan SIG. Nah, selain itu ada juga Schools pada tahun 2003 mengatakan geomatika adalah cabang ilmu yang mengintegrasikan teknik pemetaan dan penginderaan jauh dengan sistem informasi geospasial dengan tujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data geografis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, setelah dari pendahuluan kita masuk ke dasar teori. Dalam konteks teknik sipil, dasar teori geomatika mengacu pada penerapan prinsip-prinsip geomatika yang mendukung berbagai aspek perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur, serta penggunaan data geospasial untuk mendukung keputusan teknis dalam proyek-proyek sipil. Nah, adapun aplikasi geomatika dalam teknik sipil. Yang pertama, perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang menentukan lokasi dan desain proyek konstruksi. Yang kedua ada manajemen konstruksi yang bertujuan untuk memantau kemajuan proyek dan memastikan konstruksi sesuai dengan desain yang direncanakan. Yang ketiga ada pemeliharaan infrastruktur yang bertujuan untuk membantu dalam inspeksi jembatan, jalan, bangunan untuk deteksi dini kerusakan. Yang keempat ada mitigasi bencana yang bertujuan untuk menyediakan informasi geospasial untuk perencanaan darurat dan pengurangan resiko bencana. Nah, setelah dasar teori, sekarang kita akan membahas tentang pembahasan yang berisi. Yang pertama ada pekerjaan di bidang geoteknik. Nah, jadi pekerjaan di bidang geoteknik itu berkaitan dengan ilmu teknik sipil yang fokus pada perilaku tanah, batuan, dan interaksi antara struktur buatan dengan kondisi geologi. Nah, ada juga beberapa jenis pekerjaan dalam bidang geoteknik meliputi geoteknik, desain, dan analisis. Contohnya yaitu adalah foundation engineer yang mengerjakan spesialis dalam desain fondasi dangkal dan dalam seperti tiang pancang dan kaison. Yang kedua ada investigasi dan pengujian tanah. Contoh pekerjaannya adalah geotechnical investigator yang melakukan investigasi tanah menggunakan metode pengoboran, uji laboratorium, dan pengujian lapangan. Yang ketiga ada konstruksi dan monitoring geoteknik. Contoh pekerjaannya adalah geotechnical construction engineer yang mengawasi dan mengelola proyek geoteknik di lapangan, seperti pemancangan tiang, perbaikan tanah, dan penguatan lereng. Yang terakhir contohnya ada geoteknik tambang dan energi. Contoh pekerjaannya adalah mine geotechnical engineer yang menganalisis kestabilan tambang terbuka dan bawah tanah serta desain sistem penyangga. Yang kedua ada pekerjaan di bidang struktur. Jadi pekerjaan di bidang struktur itu berkaitan dengan perancangan,
analisis dan konstruksi elemen-elemen bangunan, serta infrastruktur yang mampu menahan beban dan gaya eksternal. Nah, jadi contoh pekerjaan-pekerjaannya itu ada di yang pertama ada desain dan analisis struktur. Biasanya pekerjaannya disebut dengan structural engineer atau insinyur struktur yang merancang dan menganalisis struktur bangunan seperti gedung, jembatan, bangunan, menara, stadion, dan lain-lain. Atau menggunakan perangkat lunak analisis struktur seperti SAP 2000, ETAPS, dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga konstruksi dan eksekusi proyek. Contoh pekerjaannya adalah site engineer yang mengawasi pembangunan struktur di lokasi proyek, memastikan konstruksi sesuai desain dan spesifik teknik. Atau juga quality control engineer, itu untuk mengawasi kualitas bahan bangunan dan memastikan hasil akhir memenuhi standar yang telah ditentukan. Yang ketiga ada riset, inovasi, dan akademisi. Contoh pekerjaannya adalah structural researcher yang mengembangkan teknologi baru dalam material dan teknik desain struktur, atau meneliti perilaku struktur terhadap berbagai kondisi beban ekstrim. Yang ketiga ada pekerjaan di bidang hidroteknik. Nah, jadi pekerjaan di bidang hidroteknik itu atau water engineering berkaitan dengan perancangan, analisis, dan manajemen infrastruktur yang berhubungan dengan air seperti sungai, bendungan, pelabuhan, dan sistem drainase. Adapun pekerjaan bidang hidroteknik contohnya perancangan dan analisis infrastruktur air, atau yang bekerja untuk hydraulic engineer yang merancang dan menganalisis sistem hidraulik seperti saluran air, pipa, bendungan, dan spillway, atau menggunakan perangkat lunak seperti SWMM, Mic 21, dan lain-lain. Ataupun ada pekerjaan seperti river and flood control engineer atau insinyur pengendalian sungai dan banjir yang mendesain sistem pengendalian banjir seperti tanggul, kanal, dan pompa air, serta mengembangkan model banjir dan pemetaan daerah rawan banjir. Yang kedua ada sistem pengelolaan air. Contoh pekerjaannya adalah water resource engineer yang merancang sistem pengelolaan air untuk pertanian perkotaan dan industri. Atau pekerjaan lainnya seperti irrigation and drainase engineer yang mendesain dan mengelola sistem irigasi untuk pertanian, atau merancang sistem drainase perkotaan untuk mengatasi genangan air dan banjir. Yang ketiga ada pengelolaan resiko dan mitigasi bencana, yang disebut juga bisa seperti landslide dan erosion engineer, yang mendesain solusi untuk mencegah erosi tanah di tebing sungai, pesisir, dan daerah rawan longsor. Ataupun pekerjaan lainnya bisa disaster management specialist yang bekerja di lembaga pemerintah atau organisasi internasional dalam mitigasi bencana terkait air seperti tsunami dan badai. Jadi kesimpulannya adalah dalam teknik sipil, geomatika itu menyediakan dasar teori dan alat yang sangat penting untuk merencanakan, merancang, dan mengelola infrastruktur dengan akurasi dan efisiensi yang tinggi. Nah, penerapan prinsip-prinsip geomatika itu membantu dalam berbagai fase proyek sipil, mulai dari perencanaan awal hingga pemeliharaan infrastruktur, dengan fokus pada pengukuran yang tepat, analisis spesial, dan integrasi data geospasial yang mendalam. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.